Anda ingin edit video seperti ini? Kalian semua bisa edit video seperti ini. Dimanapun, kapanpun, dan alat sesederhana ini. Simak terus video ini sampai habis bareng aku di Multimedia Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Multimedia Belajar Online. Sekarang kita udah masuk ke materi ke-6. Nah, untuk materi ini agak berbeda dengan materi-materi sebelumnya. Kalau sebelumnya kita pakai PC atau laptop, nah sekarang kita pakai alat yang ringkas dan simple gitu ya, yang setiap hari kalian bawa mungkin ya, yaitu menggunakan smartphone kalian. Dengan bermodalkan smartphone, kalian bisa membuat video yang mantap, nggak dua kali, yang keren, yang cocik, yang instagramable, dan ya, yang kata orang-orang mah yang estetik gitu ya. Dengan bermodalkan HP doang. Nah, aplikasi yang akan kita gunakan untuk saat ini adalah KineMaster, KineMaster lah ya sebutnya lah. Soalnya agak susah juga ya, tapi nggak tahu apalah itu. Nah, untuk aplikasinya itu sendiri, kalian bisa download di Play Store atau di App Store. Kalau kalian merasa, atau misalkan KineMaster nggak support di HP kalian, kalian bisa pakai aplikasi lain seperti VN Video Editor, Power Director, atau InShot. Kalian bisa download semuanya free di Play Store atau App Store. Namun, kalau yang free biasanya ada watermarknya. Ada tanda gitu di editnya itu video di mana, dan kalian pakai aplikasi apa biasanya gitu. Nah, langsung aja daripada lama-lama, kita masuk ke materinya. Kita sekarang loncat ke aplikasi. Nah, sekarang aku udah buka aplikasi KineMaster-nya ya. Nah, ini adalah tampilan awal dari KineMaster versi yang aku install di HP. Nah, di sini kalian bisa lihat ada lingkaran besar ini di tengah. Ini menandakan new project. Jika kalian tap di sini, kalian akan membuat project baru atau editan baru. Nah, ini ada settingan, dan ini ada notifikasi untuk update-update KineMaster terbaru. Ini di sebelah kanan ada tempat di mana project kalian itu tuh disimpan atau di save. Kalian jadi bisa mengedit kembali project kalian atau mempreview dan segala macam di sini di tab yang di menu ini. Nah, sekarang langsung kita buka project baru. Nah, di sini ada 3 pilihan aspect ratio. Untuk projectnya ada 16:9, 9:16, dan 1:1. Nah, kalau 16:9 itu video-video yang biasa kita lihat di YouTube, di TV mungkinnya. Kalau 9:16 itu biasanya di Instastory atau di WA. Nah, kalau untuk yang 1:1 ini sudah biasanya kita pakai di feeds Instagram. Nah, sekarang kita buka pakai yang 16:9. Ini tampilan awal workspace atau work area dari KineMaster yang versi aku install. Nah, untuk import videonya, kalian perhatikan di sini ada menu media. Nah, ini kalian bisa import foto atau video dari sini. Tinggal kalian klik, atau kalian juga bisa nge-capture langsung gambarnya dari HP, dari kamera kalian dengan cara klik yang merah ini, dan tinggal pilih nih mau foto atau video, tapi kita gak akan pakai itu.
Nah, sekarang kita buka tadi medianya, lalu kita pilih di sini ada background ya. Dan di sini aku udah nyiapin video yang bakal aku edit, itu namanya bahan edit. Nah, bahan materi. Sorry. Nah, kita bisa pilih videonya nih beberapa nih, atau bisa pilih semua langsung juga bisa. Tapi aku mau pilih 3 dulu aja deh. Di awal 3 atau 5 mungkin ya. Kalau udah, klik centang yang di atas pojok kanan. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara memotong video yang kita nggak butuhkan nih. Kayak biasanya kan kalau di awal ada kamera roll action, kita nggak butuh itu. Aku juga nggak butuh. Bisa klik videonya, kita geserkan garis kuning yang sebelah kiri ini ke video yang kita inginkan di awalnya di mana. Dan sudah, videonya sudah terpotong atau di-cut. Cara kedua yaitu dengan cara mengklik tanda gunting yang ada di pojok kanan ini, dengan cara klik videonya, klik gunting, dan ini ada 4 pilihannya. Ada trim to left of playhead ya, dan ada trim to right of playhead. Nah, khusus untuk yang to left ini, kalian bisa menghilangkan bagian awal atau dari garis merah ini, garis merah yang di timeline ke sebelah kiri, menghilangkan video yang itu. Atau kalau misalkan yang to right-nya itu dari garis merah ini ke sebelah kanan. Nah, kita akan hilangkan yang sebelah kanannya, kita klik yang to right-nya ini, to right playhead ya. Nah, sudah, videonya terpotong dan otomatis hilang. Nah, sekarang kita akan lakukan hal yang sama. Sampai sini kita cut lagi. Oke. Lalu kita juga bisa memotong videonya menjadi 2 bagian tanpa menghilangkan salah satunya dengan cara klik yang tadi yang ada icon gunting dan tap juga di split at playhead. Nah, jadi videonya terbagi menjadi 2. Kalau kalian ingin hilangkan salah satu, kalian bisa klik video yang akan dihilangkan, lalu lihat di sebelah kiri ada simbol berbentuk tong sampah atau delete ini ya. Kalian bisa klik atau tap di sini dan video yang kalian tidak perlukan akan hilang. Seperti itu. Gimana nih kalau misalkan kalian salah masukin urutan videonya nih? Ini kan gak nyambung ya. Videonya tuh dari aku berdiri, turun tangga, tiba-tiba ada di atas tangga lagi. Kan gak nyambung kan? Cara untuk memperbaiki urutan videonya yaitu dengan cara di tap, ditahan videonya, lalu di drag, geserkan ke tempat posisi di mana yang kalian inginkan. Seperti ini. Nah, dan akhirnya ceritanya menjadi berurutan dan jadi sesuai dengan yang udah di syuting ya, atau dicatat di skripnya. Dan sekarang aku bakal ngasih tahu kalian gimana caranya nambahin musik ya. Aku pengen videonya ada musiknya nih, musik yang jedak-jeduk gitu ya. Gampang, kalian ada di menu yang di bulatan ini, klik audio atau tab audio. Di sini ada lagu-lagu yang ada di device kalian. Aku udah siapin lagunya di bahan materi video playback 13. Aku dapat videonya dari YouTube, jadi namanya video playback dan di-convert jadi MP3. Dan oke, diklik tanda tambah ini dan lagunya akan otomatis masuk ke timeline editing kalian di project kalian, oke. Terus kalian juga bisa nambahin teks dengan cara ini, ada di sebelah kiri dari bulatan ini, menu bulatan ini ada layer. Dan di sini ada beberapa pilihan di mana kalian bisa nambahin foto atau nambahin logo juga bisa. Nih ada media, ada effect, ada overlay, text dan handwriting. Nah, sekarang aku mau pakai teks ya, klik yang teks, kita tulis test edit cinematic. Kita tulis ya. Nah, kalian bisa atur-atur besar kecilnya si teksnya, atur juga posisi teksnya bakal di mana. Tinggal di drag aja atau diperbesar juga nih, di klik yang ujungnya nih. Aku mau tambahin background nih di si teksnya nih dengan cara ditambahin background color, lalu dinyalakan ya ini nih sininya nih, dan kita ganti warnanya jadi warna oranye. Kayaknya aku pengennya sampai ujung ke ujung deh. Ya udah, kita aktifin yang satunya lagi nih, di enable, jadi dinyalakan. Nah, jadi teksnya berbackground dari kiri sampai ke kanan. Lalu aku mau tambahin ini ya, outline. Kasih warna biru, kita atur ketebalannya, semakin ke kiri semakin tipis, semakin kanan semakin tebal. Kita pakai outline-nya 5 atau 6 aja deh, 6 dah, 6. Oke. Kayaknya masih kurang, tambahin shadow. Oke, kita tambahin shadow. Kita enable, nyalakan, lalu kita edit dikit di sininya.
Dah gitu aja lah. Oke. Lalu kan ini lagunya ada beatnya ya, deg tak gitu tah. Aku pengen si videonya tuh gelap dulu, langsung masuk ke video. Nah, jadi caranya kita tambahin aja di media tadi, ambil background. Aku pengennya background warna hitam, gelap dulu. Jadi nanti begitu kita play, videonya bertransisi di saat ketukan lagu yang udah aku siapin tadi nih. Pas ketukan pertama, aku pengen ada musiknya nih. Kita potong yang bagian hitamnya, background hitamnya sampai ke sini di trim ya, trim to right of playhead. Dan kita bisa lihat sendiri. Nah, di situ udah kepotong. Nah, sekarang lakukan hal yang sama dengan video-video setelahnya dengan cara seperti tadi. Nah, kalian juga setelah dirasa enak nih si perpindahan dari video ke videonya, kalau kalian masih merasa kurang juga bisa ditambahin yang namanya transisi. Ada di tanda plus yang di antara tanda plus yang ada di antara dua video. Nah, di antara video itu dengan video lainnya nih ada tanda plus, bisa teman-teman lihat sendiri. Nah, aku udah tandain, kalian bisa nambahin transisi di setiap tanda plus yang udah ada di situ. Kita contohkan nih, aku klik tanda ininya dan tanda tambahnya, dan kita bisa pilih-pilih di sini. Ada banyak sekali yang bisa transisi yang bisa teman-teman pakai juga di sini. Tuh nih, aku pakai yang ini. Bisa kita lihat begitu ini, tapi masih kurang pas nih. Nah, ini harus dibenerin lagi sama teman-teman si durasi videonya mungkin, atau kepanjangan videonya dan segala macamnya, dengan cara digeser-geser atau di kayak tadi lagi pakai yang trim itu, yang simbol gunting. Nah, udah pas. Nanti sekarang kita lanjut lagi ke nambahin di transisi berikutnya kalau diperlukan. Nah, kayaknya ini teksnya kalau di sini kurang pas deh. Kita geserin aja lah teksnya ke agak sebelah sana. Ditahan ya, kayak tadi, kayak kita mau mindahin posisi. Kita tahan, drag ke sebelah kanan. Nah, di sini misalkan nanti videonya akan muncul pas di sini. Begitu. Tapi kalau misalkan videonya si teksnya munculnya biasa aja, masih kelihatan kurang juga ya. Gimana kalau kita tambahin animasinya atau in animationnya dan out animationnya, kita tambahin, diklik nih di sini, kita klik di timeline teksnya, lalu sampai muncul seperti ini. Nanti klik in animation, lalu kita pilih di sini ada banyak transisinya, tapi aku maunya pakai yang transisinya tuh muncul dari atas ke bawah gitu. Ada namanya ini nih, enter slide down. Nah, namanya enter slide down. Nanti muncul, kita klik dan nanti otomatis animasinya akan muncul, dan kita akan tentukan juga si out animationnya atau pas ngilang videonya. Kayaknya ini terlalu berlebihan, kita yang fade aja deh, yang menghilang secara pelan-pelan. Teman-teman bisa ngatur durasi ngefade-nya, durasi transisinya mau 1,5 detik, 1 detik atau 0,5 detik, bebas. Tapi kita biasa pakai 1 detik aja deh, samain aja. Kalau di play nanti si teksnya akan muncul seperti ini gitu, menghilang. Nah, sekarang aku mau nambahin semacam logo gitu di dalam videonya. Kayaknya cocoknya di akhir deh. Aku tambahin background putih dulu. Background apa aja bebas, aku maunya putih. Nanti akan masuk ke timeline dan kita akan pas-pasin dulu ini si videonya. Dan aku pengen dari begitu video akhir sampai ke background putih itu ada transisi yang smooth ya. Jadi aku pilih transisinya di sini pakai classic transition, dan ada fade through. Saya ngomong lagi. Nah, kalian bisa atur warnanya ini dengan diklik ininya fade colornya, dan aku pilih warna putih. Begitu warna putih udah dipilih, nanti akan videonya bertransisi secara smooth gitu. Lalu sekarang kita mau nambahin logo dengan cara diklik media, lalu pilih logonya. Misalkan aku pakai logo ini, MDL. Multimedia Digital Lab ya. Kita geser-geser atau kita bisa perbesar lagi, geser aja. Ini nanti bisa ditunjuk aplikasi ini akan menunjukkan di mana rata tengah, rata atas bawah, dan rata kiri kanannya juga bisa di sini ditunjukkan dengan garis tipis yang tadi. Kalian juga bisa flip, di mirror gitu, bisa di rotate juga si logonya, tapi kita nggak butuh itu. Sekarang kita panjangin nih yang ini putihnya nih, background putihnya. Kita panjangin supaya lebih lama durasinya.
dan kita buat si animasi masuk logonya ini lebih ngisi gitu ya. Dengan aku mau ngasih yang logonya transisinya yang mana ya? Oh, ini aja yang pop, yang gitu muncul das. Lalu kita tentukan juga out animation-nya menghilang fade aja lah, menghilang pelan-pelan gitu. Nah, bisa kita lihat di sini, wow, munculnya pop dan menghilang tiba-tiba. Aku mau ngasih contoh nih teman-teman. Ini kan audionya, musiknya bukan audio di akhirnya ya, masih di tengah-tengah video, tapi aku harus si durasi videonya harus 1 menit. Nah, biar hilang si videonya smooth, nanti teman-teman bisa atur di sini. Karena kalau misalkan kita nggak atur si transisinya supaya melan dengan sendirinya, maka akan terdengar sangat patah dan gak enak banget gitu. Kurang lah di telinga teh asa gitu. Bagel bahasa Sunda mah. Nah, sekarang kita bisa atur nih dengan cara diklik audionya. Lalu di sini teman-teman ada ini nih, ada simbol yang sebelah kanan ini voice voice envelope ya teman-teman. Kalau di Premiere itu ini kayak keyframe-nya gitu. Nah, tinggal tentukan di mana titik volume normal terakhir nih. Misalkan di sini kita klik yang ada tanda plus-nya ini dan geserkan dan kasih tanda plus lagi. Setelah dikasih tanda plus yang kedua, yang tanda titik merah itu si volumenya dikecilkan. Jadi antara titik merah yang pertama dan kedua itu ada grafik yang menurun. Jadi si audionya akan volumenya turun dengan sendirinya secara perlahan. Set lah, cociks bro, enakeun lah kedengarannya juga, gak sakit di telinga teh. Terus aku mau ngasih teks juga nih di sini. Teksnya multimedia digital lab ya. Nah, kita ganti font di sini, bisa pilih fontnya ada banyak, ada Latin juga. Ini tapi font-font yang biasa dipakai. Terus di sini ada banyak pilihannya, tapi aku kayaknya mau pakai yang ini deh. Nah, udah gitu kita ganti warnanya supaya lebih kelihatan. Mau warna biru tua aja deh, dongker atau apalah ini. Oke, yang tanda checklist itu di tab. Geserkan ke bawah tuh, ada rata tengah kan? Perbesar dikit biar lebih enak. Nah, pas di sini. Nah, karena ini videonya masih kurang rapi dan ya kurang enak dipandang gitu ya, aku bakal rapihin dulu videonya, jadi jangan kemana-mana, tunggu sebentar ya. Sekarang aku udah rapihin lagi video projectnya untuk nanti jadi video akhir yang bakal diupload. Nah, ini seperti yang udah aku bilang tadi, ini auto save ya, jadi teman-teman kalau misalkan udah ngedit itu pasti masuk di menu awal ini. Nah, sekarang kita klik nih yang ini. Kalau mau ngedit lagi tinggal klik yang tombol merahnya itu, tinggal bukan diklik, di tab. Nah, ini aku udah rapihin pakai transisi, nggak semua pakai transisi, yang dibutuhkannya aja ya. Nah, buat teman-teman aku mau ngasih contoh kasus nih teman-teman. Kalau misalkan nemu masalah seperti ini nih, ini kan aku lagi ceritanya lagi nyetir sendiri nih. Nah, tiba-tiba kok ada kaki orang, ini kaki siapa? Oh, ternyata kaki kameramen aku lupa, kakinya ke bawah. Kan ceritanya aku lagi nyetir sendiri, kok ada kaki dia di dalam video ini. Nah, caranya nih sama kalian tinggal di tab, lalu pilih yang ini. Kalian bisa atur di sini mau zoomnya segimana atau ngecutnya, ngecropnya segimana. Tinggal seperti di zoom aja gitu, digeser-geser. Yang pasti jangan sampai ada kotak hitam terlihat, karena nanti di videonya yang terlihat akan seperti itu, akan tidak sempurna gitu. Nah, paling seginilah ya. Nah, setelah di crop ini hasilnya akan seperti ini. Nah, lo kok videonya jadi nge-zoom out nih, jadi kelihatan juga kaki si kameramen akunya. Tenang, jangan panik. Kalian bisa mengatur start frame-nya dan finish frame-nya ya, atau end frame-nya. Nah, ini kalau misalkan kalian pingin seterusnya videonya tercrop segini, kalian tinggal klik yang atau tab garis yang ininya nih, garis yang di sebelah kanan ini, di tab, dan video kalian akan konstan, tidak ngezoom in, tidak ngezoom out, dan akan tetap seperti itu setelah yang kalian crop. Udah tinggal export deh sebetulnya ini. Kalau udah
Cara ngekspornya, kalian tinggal perhatikan di pojok sebelah kanan atas ada gambar yang tanda panah gambar ke atas itu. Ini untuk ekspor video atau project yang teman-teman udah buat untuk menjadi video yang dalam bentuk MP4. Nah, bisa kita klik. Di sini ada banyak pilihan resolusinya, tapi yang aku recommended kalau nggak Full HD 1080p, kalian pakai HD yang 720p. Nah, terus teman-teman juga bisa rename nih file si projectnya dengan cara klik di yang tadi menu awal, lalu klik di sininya, dan teman-teman ganti nama rename ya, karena aku udah dikasih judul, jadi nggak usah di rename lagi. Kita buka si projectnya, lalu kita ekspor projectnya seperti tadi settingan yang sebelumnya udah aku jelasin. Nggak klik ekspor, tunggu sampai proses ekspornya beres. Nah, udah selesai. Videonya bisa teman-teman lihat di sini di menu KineMaster-nya, atau bisa teman-teman cek juga di galeri teman-teman. Nah, udah ada kan? Weh, jadi oi. Jadi geningan video teh. Kita juga bisa nge-share, udah bisa langsung nge-share ke Instagram, ke Facebook, ke WA, TikTok mungkinnya segala macem lah. Atau di-share di grup WA keluarga juga bisa mungkin. Udah deh, paling segitu aja kalau materi KineMaster yang bisa aku bagikan ke teman-teman. Mungkin teman-teman juga udah pada tahu lah ya beberapa aplikasi editing di HP. Mungkin teman-teman juga lebih jago. Kalau misalkan masih merasa kurang, teman-teman juga bisa pelajari lagi sendiri, explore lagi sendiri tentang animasinya, tentang transisinya, dan segala macamnya. Kalian explore sebebas kalian. Jangan lupa juga buat kalian untuk subscribe channel ini dan like juga, komen, dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @multimediaunisba, karena di situ kalian bakal mendapatkan info-info mengenai praktikum lab multimedia khususnya. Buat teman-teman yang ingin lebih mendalami dan lebih ahli lagi di bidang content creator khususnya video editor atau semacamnya, teman-teman gak usah malu, gak usah insecure, gak usah minder dengan apa yang teman-teman punya. Dengan modal HP aja, teman-teman bisa membuat video yang mantap, yang keren, yang cedek-ceduk. Bonus lah kalau teman-teman punya rezeki atau orang tuanya yang benghar, yang bisa memberikan kalian fasilitas-fasilitas yang mendukung untuk pembuatan konten kreatif ya, atau kalian menjadi konten kreator gitu. Barangkali itu aja dari aku. Mohon maaf sebelumnya jika ada kekurangan dan ada materi yang tidak tersampaikan. Sampai bertemu lagi di Multimedia Belajar Online episode berikutnya. Dan jangan lupa buat kalian tetap belajar, berkarya, bertualang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.